Om Swastiastu. Kami dari kelompok 13 akan melakukan presentasi yang berjudul Insentif Fiskal Perpajakan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu di Daerah Tertentu dan Tax Planningnya. Sebelumnya, saya Made Ariastini, NPM 1733121108. Seperti Amerika Serikat dan Inggris, memberikan insentif yang arah atraktif seperti pemberian hibah agar dapat bersaing dengan negara lain dalam menarik investasi. Ketetapan pemberian insentif fiskal untuk investasi di Indonesia tidak berlaku secara otomatis untuk setiap perusahaan yang lokasinya di daerah tertentu atau di daerah terpencil. Bahkan bisa terjadi penolakan meskipun sudah ada surat persetujuan penanaman modal yang diterbitkan oleh BKPM. Untuk negara berkembang, pemberian insentif pajak untuk investasi harus dilakukan lebih selektif karena meskipun sangat dibutuhkan, insentif ini dapat menciptakan distorsi dalam sistem perpajakan, mengurangi penerimaan pajak, dan memberi tekanan pada beban anggaran. Pemberian fasilitas perpajakan pada daerah tertentu merupakan bentuk insentif pajak yang disediakan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada investor dalam rangka melakukan dan mendorong investasi langsung. Pengertian daerah tertentu adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi prasarana ekonominya kurang memadai. Misalnya sulit dijangkau oleh transportasi umum. Sehingga untuk mengubah potensi menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanaman modal menanggung risiko yang cukup tinggi dengan masa pengembalian investasi relatif panjang. Sedangkan yang dimaksud dengan bidang usaha tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Ganiata, NPM 174 akan menunjukkan presentasi dari teman saya. Nah, dasar hukum dari pemberian fasilitas perpajakan pada daerah tertentu dan bidang-bidang usaha tertentu. Yang pertama, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 633/KMK-04 tahun 1994. Kedua, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 633/KMK-04 tahun 1994 ini diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK-0 tahun 2000. Selanjutnya, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK-04 tahun 2000 ini diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 PMK 03/2009. Kemudian Ditjen Pajak mengeluarkan Peraturan Nomor per 51/PI 2009 tentang cara pemberian dan penetapan besaran kupon makanan dan minuman bagi pegawai. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 tahun 2007 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu. Yang keenam, Peraturan Pemerintah RI Nomor 62 tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2007 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah tertentu. Selanjutnya, pemberian natural atau kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang menerimanya. Yang pertama, pemberian atau penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, penggantian atau imbalan dalam bentuk kultura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut. Yang ketiga, pemberian natura atau kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Bagus Agun Triananda, NPM 203. Di sini saya akan membawakan materi mengenai pemberian fasilitas pajak penghasilan kepada wajib pajak badan dalam negeri berbentuk perseorangan terbatas dan koperasi yang melakukan penanaman modal pada bidang-bidang usaha tertentu sebagaimana ditetapkan dalam lampiran pertama Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 dan 62 Tahun 2008 atau bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam lampiran kedua Peraturan Pemerintah tersebut dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan. Fasilitas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud adalah yang pertama, pengurangan penghasilan itu sebesar 30% dari jumlah penanaman modal dibebankan selama 6 tahun masing-masing sebesar 5% per tahun. Yang kedua, penyusutan dan amortisasi dipercepat. Yang ketiga, penanganan pajak penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10%.
atau tarif yang lebih rendah menurut persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku. Yang keempat, kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun, tetapi tidak lebih dari 10 tahun dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tambahan 1 tahun apabila penanaman modal baru pada bidang-bidang usaha dilakukan di kawasan industri dan kawasan berikat. Yang kedua, tambahan 1 tahun apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 orang tenaga kerja Indonesia selama 5 tahun berturut-turut. Yang ketiga, tambahan 1 tahun apabila penanaman modal baru memerlukan investasi atau pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar 10 miliar. Yang keempat, tambahan 1 tahun apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produk paling sedikit 5% dari investasi dalam jangka waktu 5 tahun. Atau yang kelima, tambahan 1 tahun apabila menggunakan bahan baku atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% sejak tahun keempat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Putu Ayu Krisna Devianeta, NPM 1733121286. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Wajib pajak yang mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud di atas sebelum lewat jangka waktu 6 tahun sejak tanggal pemberian fasilitas tidak boleh menggunakan aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas untuk tujuan selain yang diberikan fasilitas, atau mengalihkan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas kecuali aktiva tetap yang dialihkan tersebut digantikan dengan aktiva tetap baru. Dalam praktiknya, ketetapan pemberian fasilitas perpajakan tersebut tidak berlaku secara otomatis pada setiap perusahaan yang lokasinya di daerah tertentu. Sebagai kelengkapan surat permohonan, melampirkan dokumen yang harus dilampirkan adalah yang pertama, fotokopi surat persetujuan penanaman modal beserta rinciannya yang diterbitkan oleh Kepala BKPM, yang kedua fotokopi peta lokasi usaha di daerah terpencil, yang ketiga fotokopi laporan keuangan, yang keempat pernyataan mengenai keadaan prasarana ekonomi dan sarana transportasi umum masing-masing lokasi. Selanjutnya bagian yang ketiga yaitu ketidakpastian hukum dalam pemberian fasilitas pajak penghasilan. Pemerintah seharusnya lebih responsif dalam pemberian kemudahan pemberian izin usaha dan termasuk perpajakan, meninggalkan cara-cara lama yang birokratis yang menimbulkan high cost ekonomi. Di beberapa daerah kita harus melihat penerapan kebijakan satu atap dalam pengurusan izin usaha. Tetapi pada saat kita bicara tentang pemberian intensif fiskal untuk investasi, kita seolah-olah berhadapan dengan menara gading di mana prinsip equality dan certainty yang seharusnya dijunjung tinggi menjadi tidak jelas. Kebijakan terpadu hanya berlaku untuk perizinan non-tax di tingkat pemerintah daerah setempat. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nyoman Risna Panduwinata, NPM 338. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama itu ada tax planning yang direkomendasikan. Yang pertama itu ada kelengkapan dokumentasi dan administrasi. Yang kedua ada penyambutan dan pelayanan yang ramah, memberikan pelayanan yang optimal dan positif terhadap fiskus, termasuk aparat pajak yang melakukan survei lapangan serta melakukan pendampingan pada saat turun ke lapangan dan menjalin kerjasama yang positif dengan harapan akan mendapat hasil yang memuaskan. Yang ketiga itu ada menjaga hubungan dan komunikasi yang baik. Dalam menangani pengurus tersebut harus dibentuk tim pelaksana sebagai bagian dari risk management dari perusahaan, melakukan pemantauan atau monitoring secara ketat perkembangan hasil survei lapangan unit usaha yang dilakukan oleh Fiskus dengan melakukan semacam rekonsiliasi yang dikomunikasikan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.